Oke guys, welcome back to The Trader's Note bersama gue Rangga Wardana, dan ini adalah video seri Mapping Forex. Di video seperti ini gue melakukan analisa dan prediksi terhadap beberapa pair yang kita pantau ya bersama-sama dengan member di VIP channel. Apa saja pairnya? Biasanya gue mulai dari gold dan beberapa pair yang masuk di dalam watchlist pantauan gue. Nah, bagi kalian masih pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini, boleh coba gue taruh link di atas ini, ada dua playlist, itu ada bongkar teknik forex dan juga mapping forex. Dimana kalau mapping forex itu seperti ini, kita lakukan analisa dan prediksi, dan kalau bongkar teknik forex itu kita backtest ke belakang ya terhadap apa yang telah kita tradingkan selama 1 minggu terakhir ini dan bagaimana keputusan entry dan eksekusinya. Nah, itu sebagai bahan pelajaran bagi kalian, sebagai latihan kalian untuk trading. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share, dan gue juga taruh beberapa list video di bawah berkaitan dengan beberapa video sebelumnya yang mungkin berkaitan dengan mapping forex kali ini. Mari kita masuk ke konten materi. Ya, yang pertama ya, biasanya gue mulai dari gold terlebih dahulu. Nah, namun di sini kita lagi ada posisi itu di USD CHF, itu posisinya lagi buy karena dia kuat di atas structure di sini sebagai resistance key levelnya. Tapi nanti gue akan bahas itu. Pertama gue akan bahas dulu dari biasanya dari gold ya, karena gold ini yang paling rame di tradingin dan dia juga volatility-nya gede, dan dia kalau udah trend itu dia trennya bagus sekali, panjang-panjang seperti itu. Oke. Step pertama kita lakukan identifikasi terlebih dahulu, dan gue biasanya menggunakan template yang paling sederhana, yaitu adalah template di EMA 50 saja. Nah, baru kalau misalkan kita udah mulai masuk untuk menganalisa lebih dalam untuk prediksi, biasanya gue ganti template berikutnya di mana gue menggunakan 3 EMA ya. Dan gue pakai adalah template satunya EMA 21, EMA 8, 21 dan 125. Template 2-nya adalah EMA 21, 34 dan 90. Kita akan mencari best fitnya, bagaimana pergerakan harga, dia akan cocoknya itu ditradingkan dengan yang mana templatenya. Oke. Nah, yang pertama dari gold ya, kita identifikasi dan kita lihat trennya lebih dahulu ya. Nah, kita tahu di sini gue juga udah mapping dari beberapa video sebelumnya. Silahkan kalian coba ikuti beberapa mapping sebelumnya. Gold ini teridentifikasi dia tidak ada tren ya, karena di sini kalau kalian perhatikan ada double bottom, oke, sebagai ekstrim bawahnya. Oke, lalu di area atas itu ada double top di sini sebagai resisten kuatnya atau area ekstrim atasnya. Jadi bawahnya itu adalah 1684 dengan atasnya adalah 1830, dan itu range-nya sangat besar sekali ya. Ini range-nya 1300 hingga 1400 pips atas bawah seperti itu. Nah, kemarin itu kita udah ada trading sell dari atas ini, dia udah drop cukup banyak, dan akhirnya si gold ini berhasil drop. Nah, saya nggak berhasil dapat profit nih di gold untuk tren yang kedua kalinya di sini. Bahkan saya kemarin itu cut loss sekitar 50 pips karena memang gerakannya sedikit-sedikit acak gitu ya, tapi at least kita punya direction itu tetap benar ya, arahnya ke bawah. Nah, oke, sekarang kita akan mulai masuk. Dan dia teridentifikasi sideways, namun kalau kalian perhatikan momentumnya, jadi kita harus perhatikan juga selain tren juga momentum. Momentum itu bagaimana pergerakan harga terakhir. Ya, kita perhatikan di sini 1 minggu terakhir, kurang lebih 2 minggu terakhir, gerakannya itu merah dan birunya lebih banyak merahnya. Dan kalau kalian perhatikan di sini ada big red candle ya, tanggal 16 September, dan ekornya juga kecil di bawah, yang artinya ini pun kalau kalian zoom, ini ada inside bar, lalu dia udah break bawahnya. Tonton video saya mengenai cara entry inside bar. Nah, tapi inside bar ini adalah di daily chart, sehingga kalau kita mau entry, kita harus turunin time frame ya. Dan itu gue masih melihat directionnya adalah arahnya ke bawah ya. At least dia harusnya bisa ngetes lagi area supportnya 1727 di bawah sini. Kan ini merupakan closing terendahnya dia kemarin di daily chart ya. Jadi harusnya dengan momentum yang masih terus kuat ke arah bawah, dan di sini pun dia bentuk semacam head and shoulder kan. Nah, ini harusnya nih inside bar udah ditembus, harusnya dia bisa turun ke bawah paling tidak ke 1727 hingga 1730 nih. Jadi kalau dari area sini kan masih cukup lumayan ya, bisa 200 pips lagi ke bawah. Tapi guys, kalian harus hati-hati ya dengan volatility yang sangat besar di gold seperti saat ini. Oke, kita turunkan ke H4 untuk melihat bagaimana cara attack-nya gitu ya. Dan gue dilihat di sini juga, di sini ada structure yang cukup bagus. Di sini dia break. Nah, sayangnya breaknya ini dia langsung hancur ya. Artinya tidak ada retest ke area sini, belum ada retest ya. Nah, dan mungkin dia akan terjadi retest, dan kalau seandainya terjadi retest ya, ini area yang cukup enak untuk ditradingkan sell 1780-an. Nah, pertanyaannya dari sini ke atas sana itu kan cukup jauh ya. Jadi kalau seandainya nih dikasih level balik menjadi retest, level area ini enak sekali untuk ditradingkan sell ke bawah. Itu kalau dikasih langsung naik ke atas. Nah, tapi
dengan gerakan impulsif yang cukup kuat seperti ini, biasanya saya turunin lagi ke H1 ya, saya turunin lagi ke H1 dan saya tetap mencari tradingan untuk sell-nya gitu ya. Meskipun di sini dia udah terlihat banyak ekor seperti ini. Oke, kita bisa berspekulasi di sini. Misalnya contoh ya, di sini saya melihat kita ganti template yang lebih detail. Nah, di sini terlihat dia masih zigzag ke arah bawah nih. Jadi biasanya gue pasang dulu Fibonacci, tarik dari atas ke bawah ya, dan ini ada area base di sini di sekitaran 1752-an. Oke. Nah, ini kita bisa gunakan sebagai area base ini ya untuk mencari planning untuk sell ya. Pastikan ada reaksi harga yang cukup menarik, misalkan kalian nemuin pin bar ya, atau dia dikombinasikan dengan false break seperti ini. Saya pernah bikin juga video mengenai teknik entry pin bar dicampur dengan false break, dan ini rasanya akan cocok sekali ya kalau price action tersebut terjadi di H1 levelnya sekitar 1753-an. Ini bisa dicari tradingan untuk sell turun ke bawah, dan itu tadi area target bawahnya adalah minimal ke 1730 ya. Jadi ruang geraknya masih cukup bisa 200 pips lagi ke bawah. Nah, pastikan kalian paham mengenai price action ya. Hati-hati kalau misalkan dia langsung jebol ke atas, dia bisa ada koreksi balik dulu ya ke area retestnya tadi di sini. Jadi pastikan kalian mempunyai plan yang bagus untuk trading di gold. Oke, next pair yang cukup menarik, gue melihat di EUR GBP. EUR GBP ini cenderung kita identifikasi dulu ya untuk trennya. Nah, kita lihat saya ganti dengan template yang paling sederhana yaitu EMA 50. Nah, simple, kita lihat identifikasi tren. Apa yang terjadi di market saat ini? Kalau kalian perhatikan di sini dia pelan-pelan turun ke bawah ya. Jadi trennya turun di sini meskipun tidak kuat ya. Di sini dia break new low, langsung dia naik. Di sini dia high-nya sempat lewat nih ya, high-nya sempat lewat 0.8550. Oke, di sini high-nya belum di targeting, high-nya belum kena. Lalu di sini dia terjadi koreksi, dan kalau kalian perhatikan di sini dia membentuk ini low, high, lower low, higher high ya. Higher high, dan saat ini sedang membentuk higher low, jadi harusnya dia bisa bullish untuk EUR GBP. Jadi saya melihat EUR GBP ini mappingnya adalah direction untuk naik ya. At least kalau ini tujuan akhirnya misalkan sebagai final target ke 0.8650, tapi pastikan kalian harus perhatikan juga di sini ada resisten yang mungkin bisa menjadi target pertama seandainya kita trading di EUR GBP. Oke, nah ini masih di daily chart. Sekali lagi kita harus turunin time frame ya. Kita turunin dulu ke H4 dan kita lihat bagaimana pergerakan harga ya, price action di H4. Nah, kalian perhatikan di sini ya. Apa yang terjadi di area support ya. Kalau kalian perhatikan, kalian boleh tarik zigzag seperti ini, naik turun seperti ini saya udah bikin ya, dan dia di area bawah, di area support, dia terdapat rejection ya. Di sini double bottom, di sini dia tes sekali lagi membentuk pin bar, semacam pin bar ya, ekornya panjang, dan dia false break terhadap area support di sini. Lalu dia naik, sehingga ini memantapkan mappingnya bahwa memang area atas ini 0.8590 ya, 0.8580 hingga 90 harusnya dia bisa kena nih untuk si EUR GBP. Tinggal bagaimana cara entry-nya, karena sekarang posisi dia udah di tengah-tengah. Jadi dia kalau di tengah-tengah dan kita misalkan mappingnya itu buy arah ke atas, tentunya kondisi di sini kurang bijak untuk kita entry, karena untuk dia ke target cuma sekitar 40 pips, tapi dia kalau ke bawah juga sekitar segitu ya, 40 sampai 50 pips. Jadi kalau seperti ini ya, strategi yang biasanya gue lakukan adalah at least buy limit ya. Buy limit di dekat area bawah, dan seandainya itu dikasih misalkan kita bisa trading di sekitaran sini nih. Nah, ini kalian bisa kualifikasi dengan Fibonacci, misalkan tarik dari bawah ke atas. Nih, at least kita harus membidik di area di sini ya, karena di sini merupakan area 50 61,8% ya, 0.8520-an. Itu bisa dijadikan satu trading plan ya kalau kalian setuju dengan analisa saya. Tapi kalaupun kalian tidak setuju ya boleh dijadikan sebagai inputan saja, bagaimana kalian membaca market gitu ya. Jadi sebagai inputan juga bisa. Oke, jadi saya bullish ya di EUR GBP. Dia memang sideways ya. Dia banyak sidewaysnya tapi cenderung arahnya bullish. Jadi gue mappingnya ke arah atas, tapi gue tunggu dia koreksi dulu ke area yang kita mau. Jadi 8520 hingga 8530.
Oke, next pair ini kebetulan kita lagi trading di USD CHF dan dia lagi running cukup lumayan. Jadi kemarin itu entry-nya hari Jumat. Sekarang runningnya sempat 70-an pips ya, dan untuk TP-nya masih cukup ada ruang ke atas 30-an pips karena di sini kita identifikasi trend ya. Kita identifikasi trend. Oke. Ini saya hapus dulu semua ya. Ini kemarin itu dia sideways di bawah sini dan dia terakhir itu dia membentuk support yang berkali-kali. Kalian perhatikan di sini juga ada gerakan impulsif naik ke atas ya. Jadi di sini dia diawali oleh engulfing candlestick pattern di daily chart, lalu dia impulsif. Jadi impulsif itu gerakannya candlenya biru kayak gitu ya, nggak ada merahnya, dan dia itu melewati resisten yang di sini, di mana resisten tersebut juga merupakan area bahu kiri ya. Jadi kalau kalian perhatikan ini bentuk semacam head and shoulder kan. Ini bahu kirinya, ini bahu kanannya, ini dia jatuh, dan ketika dia naik ininya lewat ya. Jadi kurang lebih kayak gini nih. Jadi dia resistennya lewat, di sini dia terkoreksi, turun. Kalian perhatikan di sini dia membentuk significant resistance. Jadi dia kalau kita perhatikan 1, 2, 3 titik, 4 dan 5, dan kita tahu bahwa yang namanya resistance itu kalau dia udah dites beberapa kali ya, lebih dari 3 atau 4 kali, ada peluang berikutnya dia itu terjadi breakout dan dia tembus dari level resistance tersebut. Dan ini yang terjadi di hari Kamis ya, 16 September dia breakout. Nah, di hari Jumat ini sebagai continuation-nya kalau kalian perhatikan. Jadi saya putuskan entry untuk buy karena dia terkonfirmasi continuation ya di hari Jumat, dan sekarang ini dia lagi gerakan naik ke atas. Jadi kalau untuk saat ini kalian baru mencari entry, telat ya. Best untuk tunggu koreksinya kalau memang dikasih, itu di USD CHF. Oke, next pair ada beberapa pair lagi yang gue pantau, mungkin sekitar 3 atau 4 pair lagi. GBP New Zealand. Oke, di sini gue perhatikan cukup menarik ya. GBP New Zealand kita identifikasi dari tren terlebih dahulu. Ya, di sini gue ganti dengan template yang sederhana lagi. Oke, di sini cukup jelas terlihat ya bahwa si GBP New Zealand itu dari 18 Agustus dia gerakan impulsif drop ke bawah ya, di mana gerakan impulsif tersebut dia menembus area support yang key level ya, yang cukup penting di GBP New Zealand. Level areanya adalah 1.9600 hingga 9670. Jadi range-nya gede. Oke. Nah, ketika dia break di sini, kalian perhatikan di sini kalau kita turunin ke H4 ya, itu ada area zigzag pada saat dia tembus key levelnya. Gitu ya. Nah, ini areanya gue bikin mapping di sini. 1.9613 ya, 9617 hingga 1.9673. Nah, ini biasanya gue sebut dengan zona trading optimal. Jadi ketika harga bisa retrace balik, apalagi retrace baliknya itu pelan-pelan ya, seperti kondisi saat ini. Jadi kalian perhatikan dia naiknya itu dia pelan-pelan, bukan gerakan naik yang impulsif ke atas. Sehingga ketika dia bisa sampai level sini, itu area yang cukup enak ya untuk kita tradingkan ke bawah. Dan ini nanti seandainya ini dapat ya, kita bisa setting misalkan trading plan seperti ini, SL nya diletakkan di atas swing high tentunya. Nah, ini range nya cukup gede, jadi bisa 90-100 pips. Kita bisa pasang TP hingga ke area supportnya, dan itu kan udah jelas ya di area closing yang paling rendah ya dari awal mulanya gerakan naik di sini. Oke. So, pastikan kalian paham bahwa ini merupakan forecast dan analisa dan prediksi dulu, dan kita akan menentukan entry-nya yang biasanya gue akan update itu di VIP channel. Oke, next gue akan melihat dan gue akan menjelaskan di New Zealand CHF, di mana New Zealand CHF kita mundurkan ke time frame gede, identifikasi tren dan apakah ada pattern ya. Kalau saya perhatikan di sini, kalian perhatikan dia turun, di sini kan dia naik ya. Dan ketika dia naik itu dia memecah daripada trendline miringnya di sini. Nah, ketika dia memecah di sini ya, dia pun tembus di atas resisten. Jadi dari pattern ini harusnya dia bisa naik hingga ke 0.6645 hingga 0.6650 untuk NZD CHF. Kita pun minggu lalu ada trading di NZD CHF, tapi ketika dia naik kena resisten kita bisa take profit terlebih dahulu. Nah, itu karena kemarin dia di sini membentuk price action yang agak sedikit korektif ya. Jadi meskipun dia naiknya tidak impulsif gitu. Jadi dia naik, dia turun lagi, dia naik, dia turun lagi. Jadi intinya area support yang cukup penting itu di area sini. Oke, di bawah sini.
Nah, dan kemarin pun dia terjadi pin bar dengan false break ya, yang dimana itu merupakan salah satu teknik entry yang menurut saya cukup baik. Dan kita kemarin trading buy di sini dia naik sekitar 50-an pips dan saat ini sebenarnya masih di dalam mapping untuk naik ke atas. Jadi kalau misalkan kita mau trading, kalian bisa, saya tunggu di H1 biasanya dan kita lihat dulu bagaimana price actionnya. Nah, di sini ada area support yang cukup menarik dan biasanya gua akan tunggu ya area-area tersebut ya untuk dilakukan false break. Jadi kalau dia ada price action false break, ini cukup enak untuk ditradingkan buy ke atas. Jadi perhatikan harus ada price action tertentu ya untuk saya masuk entry, dan ini merupakan trading plan yang kita develop gitu kurang lebih. Oke, next pair, beberapa pair lagi yang mungkin cukup menarik ya. Di antaranya ada beberapa pair yang berkaitan dengan AUD dan Jepang Yen gitu ya. Dimana kita tahu bahwa AUD kalau kalian perhatikan itu lagi bearish banget. Jadi dia banyak gerakan trending dari yang dipicu oleh Australian dollar. Oke, nah ini kita identifikasi trend untuk si EUR AUD. Nah, EUR AUD ini saya matikan dulu semua analisanya. Kita lihat kita tren ya, kita lihat identifikasi tren. Di sini dia naik, turun, naik, new high, turun. Di sini dia masih di atas daripada low di sini ya. Jadi dia masih di dalam tren bullishnya. Nah, tren bullish ini ideally dia harusnya bisa terus naik ke atas ya hingga ke area minimal ke 78,6. Jadi kalau kalian tarik dari atas ke bawahnya itu harusnya 78,6 bisa kena. Kenapa 78,6? Karena dia turunnya ini sampai bawah nih. Jadi belum tentu dia balik sampai resisten lagi. Jadi kita bisa pasang Fibonacci, kita masukin untuk level area 78,6 dan itu kan di atas ini ya. Nah, di sini dan ini pas juga dengan body daripada candle biru terakhir nih di level atas, dan ini biasanya merupakan resisten dan ini jadi resisten yang cukup kuat nih. Ya, jadi resisten yang kuat ini diharapkan bisa menjadi magnet ya untuk menarik si EUR AUD naik ke atas sampai level tersebut. Oke, nah kita harus turunin time frame untuk mencari entry. Dan di sini kalian perhatikan juga ada significant resistance yang dia udah di break dengan candle biru yang impulsif, dan di sini saya tunggu koreksinya ke level tersebut 1.6152 ya untuk menunggu price action lagi untuk trading buy lanjutan ke atas itu di EUR AUD. Jadi kalian perhatikan juga di sini saya udah pasang juga ini semacam alert ya. Jadi kalau kita pakai trading view kita bisa pasang alert ya. Jadi kalau dia harganya udah nyampe sini dia akan push notifikasi ke email atau ke handphone kita ya, ke SMS, untuk artinya saya saatnya untuk memantau lebih detail lagi si EUR AUD ini. Jadi ini yang saya tunggu ya. Kalau dia nggak ada koreksi ya udah biarin aja, kita tunggu pattern berikutnya, karena biasanya kalau nggak ada koreksi artinya gerakan impulsif naiknya kuat. Biasanya saya tunggu dua ya, saya tunggu flag pattern sebagai bullish continuation atau saya tunggu penan ya segitiga kecil sebagai bullish continuation, dan pastikan kalau membentuk pattern tersebut ya kita masih punya cukup ruang menuju ke TP-nya. Jadi contoh di sini TP besarnya itu 1.6320. Let's say dia terus naik ya dan dia baru membentuk flag pattern di area sini. Nah, ini kurang menarik. Kenapa? Karena untuk targetingnya jadi tinggal sedikit gitu. Jadi kalaupun dia membentuk pattern yang bagus, baiknya dia membentuk pattern masih cukup jauh dari targetingnya. Jadi ini dari sisi risk to reward rasionya bisa semakin masuk ya. Jadi rewardnya kalau masih gede artinya masih worth it untuk kita tradingkan continuation. Kurang lebih seperti itu EUR AUD. Lalu saya juga melihat di kita bahas satu lagi ya, GBP Jepang Yen. Ini dan ini saya lihat bearish ya. Kemarin pun kita ada trading sell dan kena cut loss. Jadi marketnya kemarin banyak acak-acakan dan sekarang dia akhirnya turun, dan saya tunggu di area sini ya. Kita mundurkan dulu untuk identifikasi trennya. Nah, di sini kita lihat ya, dia itu sideways. Kalau kalian perhatikan, dia naik turun, di sini pun banyak sideways-nya. Namun price action terakhir ya, kita lihat sebagai momentum ada candlestick pattern yang sangat bearish. Ya, di sini ada bearish engulfing. Pun kemarin dia terjadi rejection yang cukup kuat di area EMA-nya di sini. Dan kalau kita ganti dengan EMA yang lebih detail ya, 3 EMA seperti itu. Kemarin dia golden cross di sini dia dead cross, dan dia ada candlestick pattern rejection di area dead cross-nya tersebut. Dan ini merupakan satu ciri-ciri bahwa dia harusnya bisa lanjut turun ya. Paling tidak untuk tes kembali area supportnya
49.40-an di bawah sini nih. Nah, jadi harusnya dia bisa turun ke bawah. Dan di sini gua tunggu correctionnya ya. Jadi gua tunggu untuk retracement ya. Kita di sekitaran EMA di sini. Oke, gue tunggu dan gue udah pasang alert juga untuk pantau lebih detail kalau harganya sudah nyampe ke area tersebut. Karena di sini pun kalau kalian perhatikan ini ada swing high yang cukup jelas ya. Ini candle merahnya gede sekali. Jadi kita bisa gunakan area tersebut untuk pantau trading untuk sell. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.